Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena sudah berkesempatan hadir pada pertemuan Zoom kita pada hari ini, yaitu untuk membahas tugas LK 4.2 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Dan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Mariono MPD dan Ibu Khairunisa MPD. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Saila Naina Fikria dengan NIM A1D1231139. Dan saya Feby Fajaya dengan NIM A1D1231138. Saya Dwi Nirmala Putri dengan NIM A1D1231137. Saya Welsa ini dengan NIM A1D1231141. Garpenisite dengan NIM A1D1231140. Baik, langsung saja materi kita yaitu akan disampaikan oleh Feby Fajriah. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, di sini di pertemuan 4 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama, deskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, peserta didik mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh guru di dalam video. Yang pertama, guru melibatkan peserta didik dalam ceritanya dengan menyanyikan lagu Kura-kura, Mengapa Jalanmu Lambat, Apa Tidak Dapat Lebih Cepat. Sehingga peserta didik tertarik untuk mendengarkan dan juga ikut bernyanyi. Yang kedua, peserta didik mendengar nyanyian secara berulang-ulang sehingga peserta didik hafal akan nyanyian yang dibawakan oleh guru tersebut. Yang ketiga, peserta didik tertarik mendengarkan cerita yang dibawakan oleh guru di dalam video karena mengambil tokoh-tokoh fabel atau hewan diikuti dengan suara-suara khas hewan tersebut. B. Tahap memahami. Setelah peserta didik mendengar cerita, maka akan ada keinginan peserta didik untuk mengerti atau memahami baik isi cerita yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang pertama, peserta didik mulai memahami siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut seperti kura-kura, katak, anjing, monyet, dan ayam hutan. Yang kedua, peserta didik mulai memahami ciri-ciri dan karakteristik hewan-hewan pada cerita, seperti kura-kura yang berjalan dengan lambat juga mempunyai tempurung sebagai rumahnya, katak yang berjalan melompat, anjing bersuara menggonggong, monyet yang suka berayunan juga berkelantungan di pohon, dan ayam hutan yang memiliki jengger serta suka berkokok. C. Tahap menginterpretasi. Dalam tahap ini, peserta didik menafsirkan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat di dalam cerita. Yang pertama, peserta didik mengikuti alur cerita dengan baik. Di sini peserta didik mengetahui mengapa kura-kura sedih. Itu karena jalannya lambat dan dihina oleh teman-temannya yaitu katak, anjing, dan monyet. Yang kedua, peserta didik mendengarkan pendapat ayam hutan yang bijak, menyelesaikan masalah dengan mengadakan perlombaan untuk pulang ke rumah secepat-cepatnya. Namun, kura-kura hanya menyembunyikan kepala, kaki, dan ekornya di dalam tempurungnya. Lalu ia bernyanyi untuk teman-temannya, bagaimana aku dapat berjalan cepat, rumah yang kubawa amat berat. Setelah mendengar kura-kura bernyanyi, semua teman-teman mulai menghormati dan menyayangi kura-kura. D. Tahap mengevaluasi. Pada tahap ini, peserta didik pun mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan, keunggulan dan kelemahan pada cerita. Yang pertama, setelah mendengarkan cerita, peserta didik mengetahui setiap hewan memiliki keunggulan dan kelemahan serta karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, peserta didik tidak begitu familiar dengan hewan-hewan dalam cerita sehingga peserta didik tidak bisa ikut terlibat dalam cerita. Yang E, tahap menanggapi. Pada tahap ini peserta didik menyambut, mencamkan dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan pencerita. Yang pertama, dari cerita ini peserta didik belajar untuk saling menghormati dan menyayangi teman tanpa melihat kekurangannya. Yang kedua,
peserta didik mengetahui bahwa menghina teman itu perbuatan yang tidak baik. Baik, Bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan jawaban Feby atau ada tambahan? Saila, mungkin untuk jawaban A itu sudah benar ya. Mungkin bisa ditambah lagi tahap di tahap mendengar, yaitu siswa mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Mungkin itu saja dari Saila. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Saya ingin menambahkan jawaban untuk tahap menginterpretasi. Menurut saya, tahap menginterpretasi yaitu peserta didik akan mencoba menginterpretasi informasi yang telah mereka pahami. Dan mereka mungkin akan mencoba untuk mengaitkan isi video dengan pengetahuan yang mereka miliki atau mencari maksud dalam dari cerita tersebut. Baik Dwi, terima kasih atas tambahan jawabannya. Dari yang lain, apakah masih ada tambahan atau sudah bisa diterima jawaban dari Feby? Baik, sepertinya jawaban dari Feby sudah bisa diterima. Baik, Feby bisa dilanjutkan ke materi yang B. Baik, kita lanjutkan materi B. Deskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan berikut ini. Yang pertama, pre-listening. Mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. Proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dalam video adalah dengan menyanyikan lagu secara berulang-ulang sehingga peserta didik secara tidak langsung ikut terlibat dan hafal akan lagu yang dibawakan oleh guru serta dapat menambahkan kosakata peserta didik. Yang kedua, listening. Ekstensi listening diikuti dengan pertanyaan umum penetapan konten. Intensive listening diikuti oleh pertanyaan komprehensi yang mendetail. Dalam proses listening, guru mulai menceritakan rangkaian cerita dengan menyebutkan tokoh-tokoh hewan yang ada di dalam cerita seperti kura-kura, katak, anjing, monyet, dan ayam hutan. Selanjutnya, guru bertanya bagaimana ciri serta bunyi setiap hewan dalam cerita. Proses pembelajaran seperti ini membuat peserta didik terlihat aktif dalam cerita. Yang ketiga, post-listening. Menganalisis bahasa teks, mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tersebut, dengan dengar dan ulangi. Guru menyetop video, murid mengulangi kata. Dalam proses post-listening, guru menggunakan nyanyian pendek yang mudah untuk diulangi dan diikuti peserta didik seperti nyanyian kura-kura mengapa jalanmu lambat, apa tidak dapat lebih cepat. Dengan beberapa pengulangan saja peserta didik dapat menghafalnya. Baik, itu tadi jawaban materi yang B dari Feby. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Apakah teman-teman ada tanggapan? Mungkin dari Saila, yaitu tentang pre-listening. Di sana kan mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. Mungkin Feby bisa tambahkan kosakata apa saja yang ada di dalam video menyimak tersebut. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan? Sepertinya sudah pas ya. Kita lanjut ke bagian yang C. Lanjut yang C. Dari strategi pembelajaran menyimak berikut ini, deskripsikan satu strategi yang menurut Anda paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video. Strategi pembelajaran menyimak yang dapat dipilih. Menurut saya, yang paling tepat untuk digunakan pada pembelajaran yang pertama itu bermain tebak-tebakan pada sumber file 2F. Menurut saya, strategi yang paling aktif digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut ialah dengan bermain tebak-tebakan. Dengan strategi ini, peserta didik menjadi lebih terlibat dalam cerita. Misalnya, di dalam video tadi, guru hanya menirukan suara-suara hewan dan peserta didik diminta untuk menebak suara dari hewan apa. Manfaat dari bermain tebak-tebakan bagi peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Sebab manfaat bermain tebak-tebakan yaitu dapat meningkatkan ingatan anak. Bermain tebak-tebakan akan mengubah fokus kelas yang mulanya berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik.
Dengan adanya ketertarikan belajar dapat mendorong peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh, sehingga akan membentuk cara belajar peserta didik yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Baik, teman-teman, itulah jawaban dari Feby tadi. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan yang menurut teman-teman yang mana yang lebih benar dari materi yang C. Izin menambahkan. Ya, Mega? Menurut saya strategi direct listening thinking activity atau DLTL lebih cocok untuk video tersebut. Karena salah satu strategi pembelajaran menyimak yang mengikut sertakan siswa dalam pembelajaran. DLTL juga meningkatkan kemampuan siswa dalam memprediksi cerita sehingga membantu dalam memperoleh gambaran keseluruhan cerita tersebut. Baik, dari yang lain, apakah ada tanggapan? Baik, Dwi, tadi mau menanggapi jawaban dari Feby, yaitu yang bagian C. Pada Dwi, silakan. Baiklah, saya ingin menanggapi. Salah satu strategi yang menurut saya paling tepat digunakan oleh guru dalam pembelajaran menyimak ialah intensive listening, diikuti dengan pertanyaan komprehensi yang mendetail. Penggunaan strategi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendengarkan dengan seksama dan mendalam. Guru dapat memilih audio atau video yang mungkin memiliki berbagai nuansa atau informasi penting yang memerlukan mendengarkan. Guru dapat memperhatikan detail dan memberikan pertanyaan dan meminta siswa untuk merinci informasi yang mereka dengar. Mungkin strategi ini membantu siswa mengembangkan keterampilan pemahaman yang mendalam, meningkatkan kemampuan mereka untuk menanggapi detail dan mendorong pemikiran kritis mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain ditambahkan? Baik, Dwi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Welsa ada tanggapan? Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Setelah menonton video yang dilampirkan, menurut saya metode yang digunakan oleh guru dalam video tersebut adalah metode bercerita. Karena dari video tersebut, aktivitas yang dilakukan dalam video tersebut sesuai dengan langkah-langkah metode bercerita, yaitu dimulai dari guru yang menyampaikan cerita secara kreatif, meminta siswa menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan oleh guru, dan kemudian guru mengembangkan kegiatan bercerita dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa tersebut. Baik, terima kasih Welsa. Mungkin dari saya sendiri, dari 11 strategi yang telah diberikan, yang paling efektif untuk dilakukan setelah kita menyimak video pembelajaran yaitu strategi bermain peran. Karena di dalam video tersebut ada beberapa tokoh yang diperankan oleh pembicara, yaitu ada kura-kura, katak, kera, dan ayam. Dalam video yang diperankan juga terdapat beragam-ragam bahasa yang digunakan. Dalam bermain peran tersebut, pembicara mendalami, bertindak, berperilaku, dan berbahasa seperti layaknya tokoh atau binatang yang diperankan, serta agar dapat mengembangkan imajinasi dan penghayatan kepada siswa dengan memerankan sebagai tokoh. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya rangkum kembali ya. Setelah kita berdiskusi hari ini, kita bisa mengetahui tahap-tahap menyimak dalam video yang telah kita simak. Selain itu, kita juga bisa memilih cara yang paling efektif menurut kita masing-masing untuk dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja diskusi kita pada Zoom kali ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.